Mitra Sukses Pendidikan mempersembahkan pembahasan tryout umum yang kedua, pengetahuan kuantitatif, bagian yang pertama. Pengetahuan kuantitatif terdiri 20 soal, dan di bagian yang pertama ini kita mengerjakan 7 soal pertama. Idealnya teman-teman mengerjakan soalnya terlebih dahulu dengan tryout ya. Tapi untuk teman-teman yang belum mengerjakan soal, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Ini 3 soal pertama, 2 soal kedua, dan ini 2 soal terakhir di bagian ini. Soal pertama, fungsi inverse. Hubungan antara suatu fungsi dengan inverse-nya adalah seperti ini. Antara f dengan f inverse, input-output ini saling tukar. Dan yang kita punya itu f, maka f inverse ini bisa diproses kalau kita ubah ke f. Untuk f inverse ini, inputnya adalah f inverse 9, outputnya 3. Maka untuk f ini ditukar. 3 itu jadi inputnya, f inverse 9 jadi outputnya. Seperti ini teman-teman. Baru kita proses f lewat rumus ini, yaitu A dikali input tambah 3. Dan ini inputnya 3. A kali input tambah 3 jadi seperti ini. Sekarang biar kelihatan, ini saya ubah ke ruas kiri ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini kita ubah ke F lagi supaya bisa diproses. 9 itu input untuk F inverse, dia akan jadi output untuk F. Sementara 3A tambah 3 itu akan jadi input untuk F. Seperti ini ya. Kita proses F lagi pakai rumus ini, yaitu A kali input tambah 3. Dan F ini inputnya ini nih. A kali input tambah 3 jadi seperti ini. Kita kalikan hasilnya ini. Perhatikan ini semuanya bisa dibagi 3. Kita bagi 3 ya. Jadinya A kuadrat tambah A tambah 1 sama dengan 3. Dan ini adalah pertanyaan soal. Jadi jawabannya 3 yang E. Soal kedua. Kita lihat di sini yang pangkatnya kecil itu 5 pangkat 4018. Maka yang besar ini kita ubah ke 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4. Karena kalau dikali pangkatnya ditambah jadi ini ya teman-teman ya. Berarti yang ini tetap seperti ini. Ini sama yang pangkatnya kecil itu 5 pangkat 4016. Maka 5 pangkat 4020 kita ubah. Nah seperti ini ya. Berarti dikurang 5 pangkat 4016. Nah sekarang karena ini sama kita keluarkan seperti ini teman-teman. Berarti ini adalah harus kali dengan 5 pangkat 4 ya. Seperti ini. Supaya jadi ini harus dikali sama negatif 1 seperti ini. Nah ini sama 5 pangkat 4016-nya kita keluarkan. Dikali 5 pangkat 4 dikurang 1. Nah ini sama bisa kita coret. Dan kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. Berarti 5 pangkat 2 atau 25 yang E. Soal ketiga, kita bisa menukar ini teman-teman ya. Ini jadi ke atas, satunya jadi ke bawah, tapi ini juga harus ditukar seperti ini ya. Jadi ini pun sama, 2 log 3 per 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kenapa diubah seperti ini? Karena kalau ini pasti mengoperasikannya lebih sulit. Nah ini lebih enak. Tinggal karena pengurangan basisnya harus sama. Dan untuk mengubah basis, rumusnya ini, A log B. Kalau kita ingin mengkuadratkan A, maka B juga harus dikuadratkan seperti ini, maka hubungannya itu sama aja. Kenapa sama? Karena ini 2-nya bisa turun ke depan, ini per 2. Berarti 2 per 2 itu 1, tinggallah A log B seperti ini. Atau misalnya A-nya dipangkatin 3, maka B juga dipangkatin 3, itu pasti sama. Atau karena kebutuhan soal, misalnya pangkatnya diperkecil tuh, misalnya pangkat setengah atau akar. Ini di akar, berarti ini juga di akar, itu sama aja hubungannya teman-teman. Dan seterusnya ya. Oke, sekarang pilihannya
kita bisa mengubah 2 jadi 4 atau 4 jadi 2. Kayaknya diubah ke angka yang kecil itu lebih mudah ya. Maka 4-nya kita ubah ke 2 di akar. Berarti 81 juga di akar 9. 2 log 9 seperti ini. Nah, pengurangan basisnya sudah sama. Kita operasikan jadi 2 log 9 dibagi 3. Itu 3. Kalau penjumlahan dikali, maka pengurangan ini dibagi ya. Jawabannya C. Soal keempat, teorinya seperti ini ya. Akar-akar atau X1, X2 dari satu persamaan kuadrat itu bisa dirumuskan seperti ini. Dan karena ada akar D, maka D itu berpengaruh ke jenis-jenis akar. Contoh nih, misalnya D-nya itu negatif atau kurang D0 ya. Maka akibatnya ini menjadi akar negatif. Contoh, akar negatif 1 itu kan bukan bilangan real. Mengakibatkan ini bukan bilangan real. Jadi kalau D ini negatif kurang D0, akar-akarnya tidak real. Untuk D yang positif atau 0 seperti ini ya, akar-akarnya berarti ada atau real. Dan ini bisa dipecah jadi 2. Lebih besar dari 0 atau positif dan yang 0. Nah, yang positif akar-akarnya real ini tadi, dia itu berbeda. Untuk yang D-nya 0, akar-akarnya real dan sama. Untuk soal kita, persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar-akar real. Itu sama artinya akar-akarnya tidak real. Berarti syaratnya D negatif atau kurang dari 0. D adalah B kuadrat negatif 4AC. Dan kita cari ABC-nya. AX kuadrat, maka A-nya itu 4K. BX, B-nya itu negatif 8. Dan C itu yang tidak ada X-nya. Maka B kuadrat negatif 4AC menjadi seperti ini ya. Oke, negatif kuadrat itu positif. Bisa kita abaikan. 8 kuadrat dikurang 4 kali 4 kali K kuadrat. Nah, perhatikan teman-teman, ini semuanya bisa dibagi 4 tuh. Kita bagi 4, 2, bagi 4, 0 bagi 4 tetap 0. Bagi 4 lagi ini 2, bagi 4 habis, 0 bagi 4 tetap 0 ya. Berarti tersisa 2 kuadrat dikurang K kuadrat kurang dari 0. Seperti ini. Kita ingat lagi kalau ada kuadrat dikurang, ini bisa diubah menjadi A tambah B dikali A kurang B. Kita tambahkan kali kurangi. Maka ini sama 2 tambah K kali 2 dikurang K seperti ini ya. Selanjutnya nilai ruas kiri yang ini coba kita gambarkan pada garis bilangan ini teman-teman. Caranya teman-teman bisa ambil sampel, misal untuk kanan 2, sampelnya misalnya 3 nih. Masukkan sini, 2 tambah 3, 5, positif. 2 kurang 3, negatif 1, negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Maka untuk sampel 3 di sini itu negatif. Atau cara yang tercepat, teman-teman cukup lihat koefisien dari variabel. Ini variabelnya K. Ini koefisiennya positif 1, ini negatif 1. Kalau dikali maka hasilnya negatif, maka ini negatif. Itu yang lebih cepat teman-teman. Jadi yang paling kanan negatif. Selanjutnya di sini 0, setelah negatif 0, berikutnya positif, 0 lagi, baru negatif. Ini adalah nilai dari ruas kiri ini teman-teman. Dan yang diminta adalah nilai ruas kiri ini yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Maka yang negatif adalah negatif 2 ke kiri sama 2 ke kanan. Nah, di sini teman-teman yang berada di sini adalah negatif 3 letaknya di kirinya negatif 2 ya. Dan 3 letaknya di kanannya 2. Sementara negatif 1 dan 1 itu karena dia di tengah, dia tidak memenuhi syarat ini tadi ya. Jawabannya negatif 3 dan 3 atau 1 dan 4 itu yang C. Soal kelima. Ini kalau kita kalikan teman-teman, X kuadrat kali 2 berarti 2X kuadrat. Maka ini fungsi kuadrat grafiknya parabola. Dan karena ini positif, dia terbuka ke atas atau senyum.
Nah, seperti ini ya. Ada dua grafiknya teman-teman ya. Terbuka ke atas itu saat A-nya positif, berarti dia terbuka ke atas atau senyum. Kalau terbuka ke bawah atau cemberut itu A-nya negatif. Nah, ini tadi A-nya 2, maka dia senyum grafiknya ya. Kemudian karena bentuknya seperti ini teman-teman, otomatis ini adalah titik potong dengan sumbu X. Artinya X-nya ada 2, dari sini X-nya negatif 3, dan dari sini X-nya 5. Memotong sumbu X berarti di 2 titik, maka seperti ini sumbu X-nya, seperti ini ya, yaitu di negatif 3 sama 5. Karena negatif 3 di sini, 5 di sini, maka 0 letaknya di tengah, anggap di sini. X0 itu adalah sumbu Y. Nah, seperti ini sumbu Y-nya. Dan parabola ini simetris ya teman-teman ya, maka sumbu simetrinya yang sini. Karena tegak itu pasti persamanya X sama dengan ya. Kalau mendatar itu Y sama dengan teman-teman. Contoh nih, ini X sama dengan 5, X-nya sama dengan negatif 3. Sumbu Y ini X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan berapa? Perhatikan ini kan X-nya itu tengah-tengah negatif 3 dan 5. Mencari tengah-tengah itu caranya ditambahkan bagi 2. Hasilnya 1. Berarti ini X sama dengan 1. Ini ya. Oke, selanjutnya kita cari titik ini. Nah, ini udah ketemu X-nya 1, pasangannya berapa? Mencari Y-nya. Oh, itu sama artinya kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Dan karena titiknya ini terletak di kurvanya, teman-teman, berarti dia memenuhi persamaan kurva. Berarti tinggal kita masukkan. Kalau X-nya 1, pasangannya Y-nya itu berapa? X-nya diganti 1. 1 tambah 3, 1 kurang 5 kali 2. Seperti ini ya. Hasilnya negatif 32. Nah, berarti titik ini adalah 1, negatif 32. Nah, sekarang kita analisis teman-teman pernyataan-pernyataan ini. Pernyataan pertama, apakah grafiknya memotong sumbu X di negatif 3,0 dan 5,0? Ya, ini negatif 3,0, ini 5,0 ya. Benar. Pernyataan kedua, apakah sumbu simetrinya X sama dengan 1? Benar. 2 juga benar ya. Pernyataan 3, nilai minimumnya negatif 30. Nilai itu selalu Y-nya teman-teman. Nah, Y-nya tadi negatif 32. Berarti ini salah. Pernyataan keempat, untuk X lebih dari 1, X itu kiri kanan ya. Artinya 1 ke kanan, 1 ini ke kanan, nilainya berarti Y itu selalu positif. Ternyata grafiknya ada yang di bawah sumbu X, berarti ini negatif. Dan ada yang di atas sumbu X, berarti ini positif. Ternyata untuk X1 ke kanan ada yang negatif dan ada yang positif. Tidak semuanya positif. Maka ini juga salah. Pernyataan yang benar berarti 1 sama 2. Ada 2 yang C. Soal ke-6. Ekuivalen itu artinya memiliki penyelesaian yang sama. Kita ingat lagi, apapun dikuadratkan itu hasilnya tidak pernah negatif. Contoh negatif 2, kuadrat itu hasilnya pasti positif 4. Apapun dikuadratkan hasilnya pasti positif atau paling kecil 0. Nah, kita tulis seperti ini. Lebih dari 0 itu artinya positif, sama dengan 0 berarti 0. Hasilnya positif atau 0. Termasuk X, jika dikuadratkan hasilnya pasti tidak pernah negatif, positif atau 0. Dan ini X kuadrat tambah 4. Artinya X kuadratnya ini kita tambah 4, maka ruas kanan juga tambah 4. Tanda pertidaksamaan ini tetap ya teman-teman ya. Berarti X kuadrat tambah 4 itu lebih besar sama dengan 4 seperti ini. Artinya apa? Artinya X kuadrat tambah 4 itu nilainya lebih besar sama dengan 4. Nilainya 4 atau lebih. Karena 4 atau lebih berarti semuanya positif. Nah, seperti ini disebut definite positif teman-teman. Bagaimana dengan X kuadrat kurang 4? Berarti X-nya ini kita kurangi 4, maka ruas kanan juga kurangi 4. Ini tetap ya. Hasilnya X kuadrat kurang 4 lebih besar sama dengan negatif 4.
Artinya X kuadrat negatif 4 itu nilainya negatif 4 atau lebih. Berarti negatif 4 sampai 0 itu negatif, ada nolnya juga, dan 0 ke kanan itu positif. Berarti ini nilainya bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Dia tidak definite positif. Jadi yang definite positif itu hanya X kuadrat tambah 4. Artinya ini nilainya selalu positif. Karena ini selalu positif, maka itu bisa kita ganti dengan sembarang bilangan positif berapapun, teman-teman. Nah, kita cukup tuliskan plus gitu aja seperti ini ya. Termasuk 4. Itu juga nggak masalah. Itu positif ya. Artinya apa? Berarti ini penyelesaiannya sama dengan ini dan sama dengan ini. Berarti dia ekuivalen. Apa jadinya kalau ini kita kalikan sama negatif, teman-teman? Nah, kita kali min, berarti ini hati-hati kalau dikali min ini berubah jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau ini kita ganti bilangan negatif 1 seperti ini, teman-teman, berarti dia ekuivalen juga dengan ini. Nah, berarti ini juga benar. Ini benar. Nah, sekarang kita analisis yang ini, teman-teman. Karena ini hasilnya itu kurang dari 0, negatif, atau 0, sama dengan 0 ya, negatif. Dan karena ini positif, maka supaya hasilnya negatif ini, positif ini harus dibagi sama negatif. Berarti yang bawah, X kuadrat kurang 4 itu harus negatif. Seperti ini. Apakah nggak boleh sama dengan 0? Tidak boleh, karena dia penyebut. Hati-hati teman-teman, kalau pecahan itu tidak boleh per 0. Ini tak terdefinisi. Nah, makanya ini karena posisinya sebagai penyebut, dia tidak boleh ada sama dengan 0-nya. Harus seperti ini. Berarti ini ekuivalen ya, dan yang ini tidak. Jadi yang ekuivalen kedua, ketiga, dan keempat. Ada 3 pernyataan. Soal ketujuh. Trigonometri. X-nya di antara 90 derajat dan 180 derajat. 0 derajat itu di sini, perputaran positif ke sana ya. Ini 90 derajat. 180 derajat. Berarti antara 90 derajat dan 180 derajat itu di sini. Artinya X-nya di kuadran 2. Kita ingat lagi yang positif di masing-masing kuadran. Kuadran 1 itu all atau semua. Kuadran 2 itu sin, 3 tan, dan keempat itu cos. All, sin, tan, cos. Hafalkan ya teman-teman ya. Oke, dari soal diketahui sin X-nya adalah negatif K. Dan di kuadran 2, sin itu nilainya positif. Karena sin ini positif dan ini sudah negatif ya, supaya hasilnya positif maka K ini haruslah negatif. Min kali min plus. Berarti K itu bilangan negatif sebetulnya teman-teman. Dan ini negatif K kita ubah menjadi negatif K per 1. Sama aja ya teman-teman ya. Nah, kita gunakan rumus ini. Sin itu demi, depan permiring, cos itu sami, dan tan itu desa. Gunakan segitiga siku-siku, sudutnya X misalnya di sini teman-teman. Maka yang disebut depan itu sini, ini sisi samping sudut dan ini sisi miringnya. Dan sin tadi demi, berarti ini depan, ini miring. Berarti ini K, sisi miringnya di sini ya. Seperti ini. Akibatnya menggunakan rumus Pythagoras ketemulah ini akar 1 kuadrat dikurang K kuadrat. Akar 1 dikurang K kuadrat. Pertanyaan soal itu tan, itu desa, depan per samping. Berarti K per ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah sekarang kita lihat, karena X tadi di kuadran 2, maka tan itu harusnya negatif. Oh ya teman-teman, untuk perhitungan di sini, minyak ini kita abaikan. Kita cukup ambil ininya aja. Untuk menghitung yang ini ya. Oke, tadi tanya itu negatif. Sekarang kita lihat di sini. K sudah kita cari tadi adalah bilangan negatif nih. Nah, berarti ini negatif.
Sementara yang bawah itu akar, itu pasti positif, teman-teman. Nah, hasil baginya jelas dia itu negatif. Nah, artinya ini tanya, ini sudah benar itu negatif. Berarti ini tidak perlu kita tambah negatif lagi, teman-teman. Jadi udah, jawabannya adalah tanya itu adalah yang ini, yang E. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, seandainya ini positif, ini karena dia masih negatif maka perlu kita kali min. Seandainya positif ya teman-teman ya. Kenapa? Karena segini itu negatif. Agar positif maka kita kali min. Seandainya ini positif. Tapi berhubung ini negatif, maka ini sudah negatif tuh. Berarti tidak perlu kita tambah min lagi. Dah, jawabannya yang E. Oke teman-teman, video ini masih akan lanjut di bagian kedua ya, dan bagian yang ketiga.